Kenalkan, nama saya Lavel Renjia, NPM 21150101053, kelas 11 B21, tugas pendidikan IPA kelas rendah, dosen pengampu Bu Nanikiti Sihaloho dari Universitas Quality Brastagi, dan materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu dari kelas 3 SD yang berjudul Sumber Daya Alam. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan doa pada saat ini akan Miss bawakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, adapun materi yang akan kita bahas dan kita pelajari pada saat ini anak-anak yaitu pengertian sumber daya alam, jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dan sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Di sini sumber daya alam atau sering disebut dengan SDA itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Oke. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Jadi sumber daya hayatinya itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya non-hayati sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi kebalikan dari sumber daya hayati. Nah, ini adalah contoh daripada sumber daya hayati, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Sedangkan contoh sumber daya non-hayati yaitu matahari, udara, tanah, dan air. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya ya. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, dan angin. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Jadi kita perhatikan ya. Oke, yang pertama itu hewan dan tumbuhan, di mana hewan biasanya digunakan manusia sebagai sumber makanan, sebagai pemanfaatan tenaga hewan. Nah, misalkan itu ada ayam, bisa kita makan. Misalkan kuda, contohnya kuda, digunakan manusia untuk menarik delman. Dan tumbuhan bisa digunakan menjadi bumbu makanan atau obat-obatan. Dan selanjutnya yaitu air. Air ya digunakan untuk minum, mandi, mengairi sawah, dan sebagai sumber tenaga listrik. Selanjutnya, udara, tanah, dan matahari. Ya, bisa kita lihat. Udara ya untuk menghirup udara segar, tanah bisa untuk
bercocok tanam, menanam bunga, sayur-sayuran, matahari. Selain dari untuk membuat tubuh kita sehat, bisa juga menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan sebagai pembangkit tenaga listrik juga. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ialah minyak bumi. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan dan sumber gas cair LPG. Yang kedua yaitu emas sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Dan yang ketiga yaitu besi. Biasanya besi digunakan untuk kerangka kendaraan ya, untuk mobil. Nah, bahan pembuat alat rumah tangga dan juga bahan konstruksi bangunan. Dan yang terakhir yaitu batu bara. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Oke, next. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Miss mau kita quiz time ya. Waktunya quiz. Apakah kalian dari tadi mengerti dan mendengarkan apa yang Miss sampaikan? Dari sini akan Miss tahu apakah kalian paham atau tidak dari pembelajaran yang sudah kita dengarkan. Oke, pertanyaan pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Emas, B. Air, C. Batu bara, D. LPG. Kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Oke. Ya, jawaban yang benar ialah B. Jawabannya adalah air, karena air dapat diperbaharui. Ya, anak-anak. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Miss. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Air, B. Tumbuhan, C. Emas, D. Ayam, ya, hewan. Nah, seharusnya sudah tahu jawabannya karena tadi sudah Miss jelaskan. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah C, emas. Oke, Miss rasa kalian semua sudah mengerti dari video yang saya tampilkan, dari materi-materi yang sudah Miss sampaikan. Jadi, sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi inilah materi kita pada pagi hari ini. Dan semoga kita boleh praktikkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa dipimpin oleh Miss sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sekian pembacaan kita pada hari ini. Semoga kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sehat selalu dan semangat belajar. Selamat pagi.